Saya turut prihatin juga dengan kehadiran adik-adik mahasiswa kemarin. Saya meyakini betul kalau itu ditunggangi. Data yang betul itu data yang ada di Pemda, bukan kita dengar kabar burung terus kita datang kita mulai teriak-teriak. Kalau dengar kabar burung itu pasnya datang untuk kita konsultasi, kita diskusi. Nah, kami dengar begini betul atau tidak? Bukan data langsung teriak. Langsung teriak itu berarti sudah final, sudah tidak ada jalan lagi akhirnya teriak. Kemarin di sana saya tanya, saya jelaskan satu-satu. Paham? Bisa mengerti? Bilang bisa. Sampai di luar, itu lain lagi. Bilang pemerintah tidak bisa menjawab. Saya tanya, kamu punya data di mana? Memang kami harus tanya data. Kalau kamu teriak itu berarti kamu sudah punya data yang valid. Kalau kamu diskusi mungkin karena kamu dengar, makanya datang untuk kita diskusi. Kita cari solusinya seperti apa. Tapi kalau kamu datang membuat aksi, berarti kamu sudah punya data yang valid. Tapi kalau datang hanya dengan kabar burung terus datang, terus menyalahkan lagi pemerintah, saya rasa tidak betul. Jadi kebetulan yang kemarin saya tanya semuanya kuliah di sini. Ya ini mungkin sebagai, saya tidak tahu dia dari, tapi organisasinya di PNG. Saya kalau bisa minta hadirkan mereka supaya saya bisa klarifikasi dengan mereka. Anak-anak yang kemarin demo itu. Saya sekarang datang bawa dokumen lengkap. Iya. Kalau balik bertanya, karena dia bilang pembahasan di DPR itu tidak ada, tapi tiba-tiba kok muncul. Tahu dari mana? Apakah waktu itu saudara ikut dalam pembahasan? Berarti saudara hanya dengar saja. Siapa yang bisik itu? Kalau dia anggota dewan, kasihan sekali kalau dia anggota dewan yang menyampaikan berita ini untuk saudara untuk demo. Berarti dia kesana dia tidak tahu apa-apa. Pembahasan di DPRD itu mulai dari RKPD. Dan mulai dari RKPD itu terjadi di TAPD. Setelah itu direview oleh inspektorat. Baru dibuat dua PPAS. Dibawa ke DPR dan dibahas oleh Bangga. Setelah itu jadi RKA, dibagi untuk setiap komisi untuk dibahas. Kebetulan di DPRD itu ada 3 komisi, komisi 1, 2, 3, masing-masing bahas. Komisi 1 bahas dengan mitranya, komisi 2 bahas dengan mitranya, komisi 3 bahas dengan mitranya. Kita bahas. Setelah itu baru kita paripurna, kita bahas lagi APBD. Semua yang ada itu tertuang di dalam APBD itu. Setelah itu kita setujui, kita paripurna. Bupati tanda tangan, ketua DPR tanda tangan, sekda tanda tangan. Itu baru sah dari APBD. Setelah itu dituangkan lagi dalam DPA untuk masing-masing dinas eksekusi sesuai dengan apa yang ada di dalam APBD. Jadi tidak ada. Bilang tiba-tiba muncul itu tidak ada. Kalau memang itu informasi dari anggota dewan berarti dia ke sana dia tidur saja. Kalau informasi itu. Saya juga ada baca-baca ada beberapa anggota dewan yang menyatakan dalam pembahasan tidak ada. Berarti yang bisa mungkin ke sana dia waktu itu dia tidak ikut persidangan. Yang kedua mungkin dia ada dan dia mengantuk. Yang ketiga dia ada tapi dia tidak bisa baca APBD itu. 3 kemungkinan. Kalau dia sudah sahkan, ini yang sahkan Bapak DPR dengan Bupati. Terus sekarang kita pertanyakan lagi. Kan lucu. Kalau sudah ditetapkan di dalam APBD dan dia sendiri menyangka bilang dia tidak tahu, berarti ada 3 faktor itu. Yang pertama, mungkin saat itu dia tidak ikut dalam persidangan. Yang kedua dia ada tapi dia mengantuk, dia tidur. Yang ketiga dia ada tapi dia tidak bisa baca APBD. Akhirnya sampai di luar buat pernyataan yang aneh-aneh. Ini provokasi. Dia hanya mau membuat kita kerja tidak ini. Sudah ditetapkan di APBD kok untuk pengadaan mobil itu. Bukan kami, bukan SPS dan HNS yang tetapkan. Tapi waktu itu pemerintahan yang kemarin. Di tahun 2004 kita bahas anggaran untuk tahun 2025. Ditetapkannya di 30 Desember 2024. Pembahasan itu terjadi di bulan November dan Desember. Terus
Terus sudah ditetapkan, baru kita anggota dewan yang bilang. Terus sampaikan lagi untuk adik-adik PMKRI untuk datang demo. Saya rasa lucu. Ya ini mungkin Bapak Ibu dosen tolong nanti bisa disampaikan untuk. Saya tidak alergi untuk demo. Saya suka sekali. Saya suka. Ini bagian dari kotor dari masyarakat atau dari mahasiswa terhadap kinerja kami di pemerintah. Ya. Saya salut. Kemarin saya bilang terima kasih adik-adik dari PMKRI sudah bisa bersuara di sini. Jadi saya tidak melarang. Kalau memang ada ini, tapi saya minta sebelum kamu datang teriak-teriak, kalau bisa panggil saya, undang saya untuk kita duduk sama-sama kita diskusi. Saya kebetulan saya datang di bawa dokumen lengkap untuk saya kasih tunjuk supaya kita lihat. Supaya kalau dengar lagi ada yang sampaikan hal-hal yang tidak betul, oh kami sudah lihat ini APBD-nya seperti ini. Sekarang lagi ada yang bilang pembebasan lahan itu tidak pernah dibahas di DPR. Saya mau sampaikan pembebasan lahan menuju ke kantor bupati. Kebetulan waktu itu saya masih ketua komisi 1. Saya yang bahas. Saya lihat di media ada yang banyak bilang ini DPR tidak pakai data. Lu yang DPR, kok saya yang DPR? Lu yang bahas, kok saya yang bahas? Saya omong ini saya yang bahas. Dan itu sudah ditetapkan di 2022. Anggarannya 3,8 miliar. Tapi kenapa waktu itu pemerintah tidak bisa eksekusi gitu? Dan uangnya sampai sekarang ada di mana? Saya omong berdasarkan data, saya tidak omong sembarang-sembarang. Jadi saya maka setuju itu adik-adik yang kemarin demo. Kalau memang mereka ada di sini, saya bawa data ini untuk mereka lihat. Karena ini kantor PMKRI-nya ada di mana biar saya ikut ke sana. Oh, depan gereja. Baik. Ya. Kalau memang saat itu kemarin tidak puas, harusnya kasih pertanyaan balik ke saya. Saya kan bilang, sudah baca APBD? Dia bilang sudah. Dapat dari mana? Apakah salah kalau saya bertanya seperti itu? Kamu teriak itu kan pasti kamu sudah punya data yang valid. Data itu kamu dapat dari mana? Saya punya APBD yang asli yang ini. Silahkan kita lihat. Bagian umum yang dia punya bidang untuk pengadaan mobil itu, dia tidak gila juga. Dan dia tidak mau masuk penjara. Kita paksakan dia, kita pukul sampai mati pun pasti mereka tidak mau. Kalau itu belum dibahas di DPRD. Belum ditetapkan di APBD. Dia tidak mau. Jadi kalau mahasiswa sampai tingkatan seperti itu, omong di luar lain, di belakang lain, kita tanya sudah bisa paham, sudah. Tapi setelah itu bilang, lain lagi. Saya pertanyakan itu. Saya mau ketemu juga, mungkin setelah dari sini, saya singgah di sekretariat, untuk saya bisa ketemu mereka. Kalau bisa hadirkan di sini, Pak Ketua, bisa hadirkan supaya kita sama-sama, Bapak Ibu dosen juga lihat APBD yang saya bawa, bisa. Terus terkait dengan tenaga kontrak, memang untuk sementara kita bekukan. Kemarin saya tanya, kamu pernah bersuara untuk SK yang keluar baru-baru ini? Dan ada banyak yang begitu itu tidak keluar. Mereka sudah lolos administrasi untuk tes P3K, tapi mereka punya nama tidak ada. Anggaran yang ditetapkan di APBD itu sebanyak 500 orang. Tidak yang kita rekrut yang SK keluar kemarin ada 814. SK yang Pak Bupati tanda tangan tanpa paraf dari asisten 2, tanpa paraf dari sekda. Dari sekda. Di bagian hukum, tabak hukum paraf hanya batang tubuhnya. Lampirannya tidak ada. Ditanya, kemarin tanda tangan jumlah tendanya berapa? Kemarin mereka hanya bawa batang tubuh, lampirannya mereka tidak bawa. Terus mereka yang kemarin sudah lolos administrasi dan namanya tidak keluar di SK ini bagaimana? Saya tanya Pak Sekda, Pak As2, Kabak Hukum, bagian organisasi, Kabak organisasi saya tanya. Kebetulan kemarin Kabak organisasinya lagi sakit jadi tidak ada. Saya tanya, sudah buat kajian untuk rekrut tenda ini? Tidak ada.
Loh, terus angkatnya berdasarkan apa? Harusnya kan berdasarkan kebutuhan di dinas masing-masing. Kita harus buat kajian dulu. Analisis beban kerja harus dilakukan oleh bagian organisasi. Baru kita bisa tahu Pemda Malaka membutuhkan berapa orang tenaga kontrak. Semua tidak. Terus untuk sementara kami bukan untuk kami benahi, kami di demo. Saya juga bingung ini dengan pola pikirnya adik-adik ini PNK. Apa yang salah dari kamu? Kamu berpikir yang sekarang, tapi mereka yang nama tidak ada di SK ini terus nasibnya seperti apa? Kita benahi dulu. Jadi saya kemarin sampaikan, tidak usah khawatir. Yang 814 ini kami akan angkat dengan jumlah yang sama juga. Kita lihat, kita buat SK untuk jumlah yang sama 814. Tapi kita lihat dulu analisis beban kerja. Pemda Malaka membutuhkan berapa? Kalau dia lebih dari 800, mungkin dia butuh 1000, kita kasih 1000. Saya tidak tahu pola pikir ini ada seperti apa. Print 1 lembar tidak mampu karena belum terima gaji. Tapi sewa 1 pick up dan sewa sound system untuk datang teriak itu bisa. Bagaimana Bapak Ibu dosen? Jadi saya hanya mau supaya kalau nanti mungkin ada perintah dari sini, adik-adik mahasiswa di sini mau demo, tolong dibekali dengan baik supaya ke sana teriak, jangan bikin malu. Harusnya sportif. Yang kami jelaskan itu kalau memang belum tertangkap, masih membingungkan, tanya kembali. Bukan saya tanya, bisa tangkap itu berarti selesai ya? Ya selesai. Tapi sampai di luar dia omong lain lagi. Setelah demo pulang langsung WA. Bapak Wakil bisa Selamat sore Bapak Wakil Bupati. Izin Bapak mohon bantu dana tiket pesawat untuk besok saya berangkat ke Jakarta Bapak. Kirim ke saya. Terus saya langsung bilang, saya balas minta maaf. Untuk saat ini saya belum ada uang.